sama-sama. Nah ini baunya. Nah, variasi jejak di alam. Nah, jejak kaki untuk kaki depan semacam ini. Ini bentuknya khas untuk macan tutul. Dan kalau kita memotretnya sebagai bukti tanpa pembanding garis, penggaris, bisa uang, bisa pensil, bisa tangan kita kesulitan untuk memperkirakan ini besarnya seberapa. Kita kesulitan. Tapi kalau ada pembandingnya, kita akan tahu. Ini 1 cm sekian, 2 cm sekian, 3 cm sekian, 4 cm sekian. Ini panjang segini, berarti kira-kira 7-8 cm. Nah, ketika 7-8 cm itu sudah bukan kucing hutan maksudnya. Tapi ini juga kriteria macan. Semacam itu. Nanti beda dengan jejak anjing. Nah, kebanyakan yang belum tahu akan menganggap jejak anjing ini sebagai jejak macan. Padahal struktur dan bentuknya berbeda. Kalau jejak anjing antara yang bagian tengah ini berbeda dengan besarnya jari. Kalau di macan, jari agak lebih kecil kelihatan. Kemudian di anjing, porsinya hampir sama besarnya. Kemudian yang lebih khusus dari anjing adalah adanya kuku ini, rekaman kuku kaki di depan. Karena kuku anjing itu selalu keluar, tidak bisa masuk. Beda dengan macan. Kalau macan, ketika keluar, ketika digunakan. Ini yang biasanya meskipun panjangnya ini hampir sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 cm, sekitar 7-8 cm, sama macan juga sekitar 7-8 cm, cuman bentuknya berbeda. Nah, ukurannya nanti bisa dibedakan jejak kaki depan sama dan jejak kaki belakang. Jejak kaki depan pada macan itu lebih besar dibandingkan jejak yang kaki belakang. Kemudian nanti ini kalau diperhatikan di lapangan adanya lereng ini menunjukkan kaki kanan atau kaki kiri. Kita bisa identifikasi. Kalau yang aslinya semacam ini. Jadi kalau jejak di lapangan itu bentuknya semacam ini, ini yang asli. Nah, yang asli kukunya selalu tersimpan di dalam kantongnya ini. Jadi kalau teman-teman menemukan jejak yang diukur itu hanya bantalan lemak ini, jarinya, kemudian tapak tengahnya. Itu nanti masih ada kalau kulit dan kukunya akan tambah 1 cm. Jadi kalau misalnya ketemu 9, mungkin dia besarnya bisa 10-11 cm. Ini juga ukurannya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Tadi 8 cm. Kita sudah mengenal bekas aktivitas hewannya. Cakaran macan tutul ini tertinggi paling sehidung ini, jadi sekitar 150 cm. Cakaran paling tinggi. Nah, nanti kalau kita pasang kamera flat sebagai alat monitor, kita bisa lihat dan kita bisa hasilkan gambarnya macam ini. Ini yang jadi bekas cakarannya, siapa pelakunya, tertuduhnya ketangkap dengan alat ini. Pola tutulnya kelihatan jelas. Atau kalau kita mengenal bekas dia rebah di jalan itu, ini juga ya, kita bisa hasilkan gambarnya macam ini. Jadi ini bukan kita suruh dia untuk macan kamu duduk di depan dengan saya, enggak. Tapi kita baca bekas aktivitasnya itu, kemudian kita pasangi alat macam ini. Dan ternyata ini pun dia ternyata tidak sekedar duduk, tapi dia juga memantau kemungkinan ada satwa mangsanya di sekitarnya dari getaran yang ada di dadanya. Yang kalau teman-teman cermati, kijang itu biasanya dia berkomunikasi dengan temannya dengan menginjakkan kakinya ke tanah, dak gitu. Nah, itu kadang ditangkap oleh ini posisinya di mana dia bisa. Atau bahkan piton, kalau teman-teman ngamati ular piton itu pun akan mengecoh kijang juga dengan memukulkan
rahangnya ke tanah, gitu. Sehingga seolah-olah Kijang merasa ada temennya di situ, jadi dia mendekat, kemudian ditangkap oleh piton. Jadi strategi-strategi itu yang apa ya? Itulah kebesaran Tuhan dalam membagi rezeki untuk makhluknya yang diminta. Jadi tidak punya ijazah, tidak punya keterampilan, tapi dia bisa hidup dalam survive beranak pinak. Nah, ini juga ketika kita mengetahui bekas lintasannya, kita coba bersihkan, kita pakai alat bantu kamera ini, kemudian di bekas kayu yang kemungkinan dia akan lewat itu kita beri tanda. Kalau ini saya beri tanda 25, 50, 75. Nah ternyata ukuran macan sekitar 50 cm saja, bisa kita ketahui. Jadi morfologinya bisa kita pantau semacam itu. Ini juga bukan berarti macannya kita suruh kamu motret di depan pohon yang saya tandai, ya enggak. Tapi dari kemampuan kita mengenali itu, kita bisa prediksi, kemudian dia lewat sini, kemudian dia lewat sini, bisa kita pantau semacam itu. Nah ini contoh dari internet saja ini. Saat mencakar, yang titik utamanya adalah ini, kemungkinan ada rambut yang ditinggalkannya. Tadi ada cakaran panjang, ada cakaran spot. Kemudian ini sebenarnya dia juga meninggalkan aroma. Keringatnya di sini juga ditinggalkan di situ. Jadi untuk komunikasi juga. Biasanya kalau pria pakai apa? Sesup, supaya bisa komunikasi. Oh ini jantan kuat, oh ini masih muda, oh ini sudah tua. Jadi hewan yang lain tahu, biar betinanya juga tertarik. Ini rambut di bekas goresan kuku. Ini foto kita potret di bawah. Jadi di puncak bukit itu sebelum kita turun, nanti agak ke kanan sedikit. Di situ ada garutan yang garutan ini terjadi karena kita pakai ternyata ini datang, dia mencakar-cakar di situ, dia mencium aroma bangkai. Ini contoh sarang. Kalau beberapa gua yang menurut penduduk masih dihuni oleh macan kumbang itu. Ini temuan rambut, kemudian ini coba kita amati dengan mikroskop cahaya biasa. Nah nanti keberadaannya bisa kita pantau. Jadi bagian tengahnya itu berbeda dengan bagian sisiknya. Nanti kijang atau apa beda lagi. Ini hanya sebagai contoh gambaran. Nah, kemudian menginjak ke metode pemantauan. Metode pemantauan dari bekas aktivitas tadi, kita bisa golongkan misalnya kalau spesies yang jarang kita jumpai karena dia sifatnya itu tersembunyi seperti macan tutul, dia menghindari manusia dan bentuknya itu kalau dia tidak bergerak kita tidak tahu kalau ada macan tutul. Itu bisa fecal count, kita bisa menghitung jumlah kotorannya. Misalnya dari lintasan ke sawah, dari kampung ke sawah, itu setiap hari kita jalan. Nanti ada kotoran enggak? Kalau ada kotoran dicatat diameternya berapa, baru atau lama. Kalau sudah ketemu dibersihkan lagi. Nanti 2 hari kemudian kita lakukan lagi semacam itu. Nanti ada metodenya untuk menghitung. Kemudian track juga ukuran jejak lintasannya sama. Misalnya tiap 2 hari kita pantau ada nggak penambahan jejak. Kalau sudah nemu jejak diukur, dihapus. Kemudian nanti diukur lagi ketika ada jejak apakah sama atau kalau lebih kecil atau kalau lebih besar. Nanti itu bisa untuk menghitung, oh daerah sini ada sekian ekor, itu bisa didekati dari itu. Nah, yang terbaru sekarang berkembang ke DNA scat. Jadi di kotoran itu ada tersisa lendirnya, itu bisa diteliti DNA-nya atau DNA rambut. Jadi ada jebakan-jebakan macam itu nanti bisa diidentifikasi DNA-nya. Tapi DNA ini mahal ternyata. Kemarin kita nyoba analisis, totalnya kalau bisa teridentifikasi itu bayarnya 12 juta. Tapi karena tidak berhasil, jadi bayarnya separuh, 7 juta, karena sudah alat-alat kimia yang bahan-bahan itu yang mahal. Kemudian untuk data jenis, ini kamera trap. Kamera trap kalau kita fungsikan dengan fotonya, misalnya di sebuah lintasan di suatu habitat, kita pengen tahu jenisnya apa saja, kita pasang aja di jalan lintasan hewan itu.
Kita masang biasanya tingginya 50 cm, 50 cm 40 cm sebesar lutut kita lah. Karena nanti jarak idealnya misalnya ini lintasan, kita pasang sekitar 3 meter atau 2 meter. Misalnya ini lintasan jangan terlalu dekat. Nanti kalau terlalu dekat, pengalaman dengan Kang Solikul Hadi itu dari minggu juga kemarin, jadi penuh, gambarnya itu penuh satu frame-nya, kita tidak bisa identifikasi. Kalau kita jauh, kita bisa lihat. Sebenarnya ada contoh-contohnya juga. Kemudian video thread, nanti pengalaman yang saya lihat kemarin di ujung kulon dengan video thread, dia bisa lihat bagaimana si badak itu mengasuh anaknya, bagaimana badak itu kawin, prosesnya berapa lama, itu bisa kepantau semua dari video. Nah ini saya contohkan di fekal DNA. Jadi kotoran ini rambut ini yang putih ini rambut hijau, kemudian secara umum ini rambutnya monyet, dan di kotoran bagian ujung ini itu biasanya tersimpan lendir, atau kalau seperti orang ada kayak ingusnya gitu. Ini adalah alami, jadi ketika dia proses pencernaannya akan terikut epiteliumnya di sini dan bisa diteliti.